Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi aktivitas fisik. Tepatnya materi ini pada kelas 11 semester 2. Oke. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran aktivitas fisik. Jadi tujuan pembelajaran aktivitas ini yang pertama yaitu siswa bisa memahami konsep manfaat aktivitas fisik. Yang kedua, siswa bisa memahami prinsip-prinsip aktivitas fisik. Yang ketiga, siswa bisa menganalisis dampak buruk apabila melaksanakan aktivitas fisik yang tidak teratur. Yang keempat, siswa bisa merencanakan aktivitas fisik secara teratur. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi aktivitas fisik. Kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Karena itu kita harus menjaga, memelihara sebaik-baiknya. Kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Oleh sebab itu, kesehatan pribadi perlu kita pelajari. Karena ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan individu atau pribadi kita. Saya akan menyebutkan sedikit hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi antara lain yaitu aktivitas fisik, olahraga, pola makan atau gizi, istirahat, dan penyakit. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 poin besar. Yang pertama, hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi, kemudian merencanakan program aktivitas fisik. Untuk yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Kemudian pola dan kebiasaan makan. 3, pola istirahat. Sedangkan untuk poin B, melakukan perencanaan aktivitas fisik olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Yang ketiga, mengatur perencanaan pola istirahat. Yang pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Jadi, aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga, yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Di sini ada beberapa jenis aktivitas fisik yang biasa kita lakukan di rumah, seperti belajar, berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, mengepel lantai, naik turun tangga, dan masih banyak yang lainnya. Melakukan aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari dalam meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Jika kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur, terukur, maju dan berkelanjutan, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting? Jadi saya jelaskan sedikit. Tubuh manusia itu dibuat untuk banyak bergerak. Aktivitas atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga atau beraktivitas fisik membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu terganggu. Dampaknya, otot tubuh akan kekurangan oksigen sehingga membuat badan terasa pegal-pegal dan kaku. Kekurangan oksigen ini bisa membuat kerja otak tidak akan maksimal sehingga mudah pusing dan susah konsentrasi. Jadi mari ubah gaya hidup kita segera ke arah yang sehat selagi masih banyak kesempatan. Selanjutnya, aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama aktivitas ringan, yang kedua aktivitas sedang, yang ketiga aktivitas berat. Untuk aktivitas ringan, kegiatan ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contohnya berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju, dan mencuci kendaraan. Aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, gerakan otot yang berirama dan kelenturan. Contohnya seperti berlari kecil, bermain tenis meja, berenang, bersepeda, dan bermain musik. Yang terakhir, aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan
dan daya tahan, seperti berlari, bermain sepak bola, senam aerobik, dan bela diri. Ya, sekarang kita masuk pada poin C, manfaat jangka panjang aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama itu bisa mengontrol berat badan. Jadi, aktivitas fisik secara teratur dapat membantu mencegah kelebihan berat badan atau minimal membantu mempertahankan penurunan berat badan. Aktivitas fisik memang dapat membakar kalori. Semakin tinggi intensitas aktivitasnya, akan semakin banyak kalori yang dibakar. Dan cara terbaik untuk menurunkan berat badan adalah melakukan olahraga yang aktif secara fisik. Ada beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin mungkin tidak cukup untuk menurunkan berat badan, tetapi kegiatan fisik sangat aktif mampu membakar energi hingga sekitar 2.500 kilokalori per minggu. Yang kedua, meningkatkan semangat atau mengurangi stres. Berjalan kaki selama 30 menit dapat membantu mengurangi stres dan emosional. Aktivitas fisik bisa merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat lebih bahagia dan lebih santai. Aktivitas fisik merangsang produksi berbagai bahan kimia dalam otak yang berhubungan dengan perasaan bahagia dan relaksasi. Yang ketiga, meningkatkan energi. Jadi aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan dan aktivitas fisik memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan membantu sistem kardiovaskuler untuk bekerja lebih efisien. Ketika jantung dan paru bekerja lebih efisien, akan memiliki lebih banyak energi untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, memperlancar sistem reproduksi. Aktivitas fisik yang teratur membuat tubuh lebih bugar dan lebih siap melakukan aktivitas fisik serta mengurangi stres. Di antara penyebab utama disfungsi sistem reproduksi adalah keletihan, stres, dan gangguan kesehatan. Yang ini bisa dicegah dengan berolahraga secara teratur. Selain efek positif secara fisik dan ragawi, berolahraga secara teratur memiliki efek positif secara psikis atau mental terhadap kesehatan, yaitu kesadaran menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, mengurangi risiko terkena penyakit kronis. Jadi aktivitas fisik secara teratur mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL. Ini disebut kolesterol baik dan menurunkan tingkat trigliserida yang berbahaya bagi tubuh. Aktivitas yang teratur mampu meningkatkan aliran darah dalam pembuluh darah sehingga dapat mengurangi kekhawatiran kita akan stroke, sindrom metabolik, depresi, dan berbagai jenis kanker dan artritis. Meningkatkan kebugaran. Aktivitas fisik secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan, sehingga sistem kardiovaskular bekerja lebih efisien. Ketika jantung dan paru bekerja 100% dari potensi mereka, maka kelelahan yang akan terasa umumnya akan berkurang secara signifikan. Maka kebugaran itu akan kita dapatkan. Selanjutnya, menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Jadi aktivitas fisik secara teratur mampu memompa darah lebih cepat sehingga membantu menguatkan otot jantung dan pembuluh darah serta melancarkan aliran darah. Berikutnya, meningkatkan ketahanan fisik. Orang yang biasa melakukan aktivitas fisik secara teratur ini mempunyai daya tahan fisik yang lebih lama untuk bekerja. Karena disebabkan tadi itu karena aktivitas fisik secara teratur. Berikutnya, mencegah gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme seringkali disebabkan ketidakseimbangan biokimia tubuh seperti glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, sodium, dan lain sebagainya. Padahal dalam kadar normal, zat-zat tersebut
diperlukan untuk membantu metabolisme. Jadi olahraga yang teratur dapat membantu memperbaiki keseimbangan biokimia di dalam tubuh. Selanjutnya meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi aktivitas fisik secara teratur itu dapat membantu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Misalkan batuk, influenza, dan penyakit yang lainnya yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Selanjutnya mengurangi risiko osteoporosis dan memperkuat tulang. Jadi osteoporosis itu adalah gangguan tulang degeneratif yang sering dikatakan dialami oleh pria dan wanita parubaya. Penelitian tentang hubungan antara osteoporosis dan olahraga aktivitas fisik mengungkapkan bahwa khususnya latihan ketahanan menunjukkan peningkatan kepadatan mineral tulang. Oleh karena itu, aktivitas fisik dapat mengurangi risiko osteoporosis pada pria dan wanita parubaya. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan otak. Jadi, kesehatan otak juga berperan penting dalam kesehatan secara keseluruhan. Studi telah menunjukkan bahwa kesehatan otak dapat ditingkatkan dengan aktivitas fisik. Sedang untuk aktivitas fisik yang dilakukan sejak usia dini memiliki manfaat seperti perbaikan pembelajaran dan kinerja mental, stimulus neurogenesis, peningkatan resistensi interferensi otak, dan perbaikan dalam proses plastisitas otak. Dan yang terakhir, mengurangi risiko kanker. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur efektif mengurangi risiko kanker tertentu. Ada studi kepada pasien pada pengobatan kanker menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang meningkat hingga 73% pada pasien dengan aktivitas fisik yang cukup. Ya, sekarang kita masuk di bagian D, aktivitas fisik olahraga yang benar. Menurut pakar olahraga, olahraga itu tak ubahnya seperti pakaian. Olahraga sifatnya tailor-made. Artinya disesuaikan per orang dan tujuannya. Apakah tujuannya berolahraga sebagai karir seperti atlet atau sekedar menjaga kebugaran? Oke, jadi ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Yang pertama, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Denyut nadi normal adalah 60 kali per menit. Jika setelah melakukan olahraga, Anda menemukan jumlah denyut pagi hari bertambah, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang dilakukan. Kedua, apa yang kita rasakan ketika bangun pagi? Jika badan sakit dan malah jadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah dalam kegiatan aktivitas fisik kita itu. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin. Lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti ada yang salah dalam berolahraga. Sekarang kita masuk bagian E, porsi takaran aktivitas fisik olahraga. Jadi, perlu kita ketahui bahwa berolahraga yang berlebihan hanya akan membuat Anda kelelahan, cedera otot, mempengaruhi kualitas tidur, meningkatkan nafsu makan, yang ini otomatis akan menambah berat badan. Jadi aktivitas fisik itu harus disesuaikan intensitasnya dengan kemampuan kita. Ketika kita berlatih, Anda harus tetap bisa bicara normal, tidak terengah-engah karena intensitas yang terlalu tinggi, atau sebaliknya, bisa bernyanyi-nyanyi karena intensitas terlalu rendah. Jadi ini bisa dikombinasikan, misalnya bersepeda di hari Senin, berjalan cepat di hari Selasa, lari atau jogging pada hari Rabu, renang di hari Kamis, dan aerobik di hari Jumat. Ini juga bisa membuat Anda tidak bosan pada aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Ya, sekarang kita masuk di bagian F, penyakit kronis yang bisa muncul karena kurang aktivitas fisik atau olahraga. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa aktivitas fisik atau olahraga itu bisa meningkatkan kesehatan, menghindarkan kita dari penyakit. Namun sebaliknya, apabila kita kurang melakukan aktivitas fisik atau olahraga,
akan melahirkan beberapa penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, masalah kesehatan tulang dan otot, beresiko terkena kanker ganas, sakit jantung, obesitas, diabetes, dan depresi. Sekarang kita masuk di bagian 2, pola dan kebiasaan makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen penting, yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah. Seperti kita ketahui di Indonesia itu mengenal pola makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Kita mungkin memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk nasi, tapi orang lain justru memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk jagung. Jadi kesimpulannya, pola makan sifatnya lebih formal, berlaku secara umum dan dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan kebiasaan makan lebih personal dan terbentuk berdasarkan selera dan ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga. Sekarang kita masuk bagian A, jenis makanan. Jenis makanan berhubungan dengan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu terdapat pula 2 zat gizi lagi, yaitu air dan oksigen. Kedua zat ini seringkali tidak disadari peranan pentingnya bagi tubuh dan bagi tubuh makhluk hidup lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis dan fungsi zat gizi dalam berbagai jenis makanan. Bagian B, frekuensi makan. Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitatif dan kuantitatif. Secara alamiah, makanan diolah dalam tubuh melalui alat-alat pencernaan, mulai dari mulut sampai usus halus. Lama makanan dalam lambung tergantung sifat dan jenis makanan. Jika rata-rata umumnya lambung kosong antara 3 sampai 4 jam. Oke, kita akan melihat pembagian jam makan yang tetap adalah pada jam 04.00 pagi sampai jam 12.00 lambung bekerja untuk membuang kotoran. Oleh karena itu jam-jam ini paling baik adalah makan makanan yang berserat, jus buah, atau makanan yang dapat membantu proses pengeluaran makanan. Oke, yang kedua jam 12.00 sampai pukul 20.00 adalah saat di mana tubuh kita menyerap makanan dengan baik. Waktu ini sangat baik jika mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan makanan-makanan bergizi lainnya. Bahkan karbohidrat seimbang dianjurkan untuk dikonsumsi pada jam-jam ini. Yang ketiga, pukul 20.00 sampai 04.00 adalah waktu di mana tubuh kita mencerna makanan. Pada jam-jam ini, kita jangan memperberat kerja lambung dengan makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Konsumsilah makanan mengenyangkan yang bernutrisi dan rendah gula. Bagian C, jumlah makanan. Jumlah makanan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori dalam makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kalori adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang kita peroleh ketika mengkonsumsi makanan dan minuman. Kandungan kalori di dalam makanan dapat ditentukan oleh kandungan-kandungan gizi seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang terkandung di dalam makanan itu. Lemak menghasilkan kalori paling banyak, yaitu 9 kalori per gram. Sedangkan karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori setiap gramnya. Makanan yang mengandung banyak lemak adalah makanan yang mengandung tinggi kalori,
Sebaliknya, yang memiliki kalori rendah adalah buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung banyak serat dan kadar airnya tinggi. Sekarang poin 3, pola istirahat. Istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh. Faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Pada saat tidur, semua otot beristirahat dan sistem saraf dibebaskan dari segala ketegangan, kekerasan yang sering terjadi tiap hari. Inilah saatnya di mana tubuh kita memperbaiki dirinya. Sekarang kita masuk di bagian 4, penyakit. Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit dibedakan pada 3, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Ini contohnya seperti campak, chikungunya, demam berdarah, diare, dan masih banyak lainnya. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Contohnya seperti sariawan, sakit perut, dan lainnya. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung sangat lama. Beberapa penyakit kronis yang sering menyebabkan kematian kepada penderitanya antara lain AIDS, serangan jantung, kanker, stroke, dan diabetes. Bagian 5, kebiasaan buruk bagi kesehatan. Jadi ada beberapa aktivitas kita yang akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti merokok, kurang tidur, konsumsi alkohol, jarang olahraga, stres atau depresi, kurang waktu bersantai, meminum minuman berkarbonasi, dan makan yang berlebih. Bagian B, merencanakan program aktivitas fisik. Jadi aktivitas jasmani atau olahraga yang teratur itu dapat kita lakukan dengan menggunakan prinsip frekuensi, intensitas, time atau waktu, dan tipe aktivitasnya. Tipe-tipe aktivitas fisik. Yang pertama, ketahanan, endurance. Aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih ketahanan atau endurance dapat membantu sirkulasi darah, otot, paru-paru, dan jantung tetap sehat, serta membuat kondisi tubuh setiap orang lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan atau endurance ini, aktivitas fisik yang dilakukan itu harus selama 30 menit dan 4-7 hari dalam seminggu. Contohnya yaitu berenang, bermain tenis, lari atau jogging, dan berjalan kaki. Selanjutnya, kelenturan atau flexibility. Aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih kelenturan atau flexibility dapat membantu pergerakan lebih mudah atau mempertahankan otot tubuh tetap lemas atau lentur, serta sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan atau aktivitas yang dapat dilakukan yaitu sama berdurasi 30 menit 4-7 hari per minggu. Contohnya itu senam atau melatih kelenturan dengan sikap kayang. Yang ketiga, kekuatan atau strength. Aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih kekuatan atau strength dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima. Manfaatnya yaitu tulang tetap kuat, bisa mempertahankan bentuk tubuh, meningkatkan pencegahan terhadap penyakit, dan seperti osteoporosis. Untuk mendapatkannya yaitu kita bisa melakukan latihan selama 30 menit 2-4 hari per minggu. Beberapa jenis aktivitas fisik yang dilakukan yaitu bisa seperti angkat berat atau beban, push up, dan naik turun tangga. Merencanakan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh.
Jadi pola makan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Oleh karena itu diperlukan cara untuk menghitung asupan kalori ke dalam tubuh agar efektif digunakan sebagai energi penggerak tubuh. Caranya yang pertama yaitu hitunglah angka metabolisme basal AMB. Rumusnya AMB sama dengan 0,9 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Kemudian hitunglah kebutuhan energi harian, yaitu dengan cara mengalihkan AMB dengan variabel dari aktivitas fisik yang dilakukan. Jadi di bawah ini saya akan jelaskan aktivitas fisiknya. Kalau ringan itu 1,55, kalau sedang 1,70, kalau berat 2,00. Oke, di sini ada contoh menghitung kalori AMB. 0,9 kilokalori dikali misalkan 60 kg berat badannya dikali 24, itu hasilnya 1296. Ya, hasil tersebut bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi harian. Jadi misalkan aktivitasnya ringan, berarti 1,55 dikali 1296 sama dengan 2008,8 kilokalori. Itu kebutuhan kilokalori dalam tubuh Anda. Ya, ini contoh perencanaan pola istirahat dalam sehari. Jadi dalam 24 jam itu sudah ada urutan-urutan kegiatannya agar pola istirahatnya itu lebih terjaga. Ya, yang terakhir ada soal evaluasi. Yang pertama, hitunglah jumlah kebutuhan energi harian kalian disesuaikan dengan berat badan kalian dan aktivitas fisik kalian. Kemudian yang kedua, buatlah rencana aktivitas fisik harian secara teratur. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan membahas materi bab 10 pada pertemuan berikutnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.